Oke, halo semuanya. Jadi kita akan bahas ya market NQ, market yang kalian tunggu-tunggu ya. Dan here we go ya. Yang pertama adalah biasanya ATH ya. Pasti ATH bullish. Nggak usah coba-coba nge-sell. Selama kamu belajar di mentorship saya, kamu tidak akan pernah mendapatkan strategi atau teknik untuk counter trend atau scalping short. Karena saya yakin pasti kalian pernah mikir bahwa bisa nggak ya aku nge-sell di sini. Dan ini kalau aku nge-sell harga turun nih. Bisa nggak ya aku nge-sell di sini? Bisa nggak ya aku nge-sell di sini? Bisa nggak ya aku nge-sell di sini? Kan turun lumayan. Itu kan pertanyaannya. Jawabannya ya bisa-bisa aja, tapi sangat sulit sekali. Tidak newbie friendly. Sedangkan saya asumsi semua yang belajar di sini adalah newbie atau serius serius baru belajar, baru masuk belajar. Jadi saya nggak akan ajarin cara itu karena saya sendiri juga menghindari cara itu. Kenapa? Cara yang diulang berkali-kali itu akan menjadi habit. Nanti saya akan muncul habit, hobinya adalah counter trend atau counter HTF order flow, which is itu berbahaya sekali. Kenapa? Karena kalau udah keasikan nge-short di saat harga di tinggi-tingginya, nanti TP-nya kejauhan. Sampai kamu lupa bahwa sebenarnya HTF itu area ke atas. Tapi kenapa ya saya coba nge-short? Hasil kamu merasa bahwa diri kamu adalah bodoh, bebal, dongo. Kayak kenapa ya? Udah tahu harga bakal naik, saya coba nge-short. Hampatnya jelas, naik, saya coba short. Sekarang kamu lihat dari daily. Ya, dari daily deh. Dari daily, kamu lihat. Ya, harga itu berapa kali? Mau ATH itu gagal terus. Sorry, harga itu berapa kali? Setiap ada ATH itu tembus terus, tembus, 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 berkali-kali tembus. Kamu lihat aja begini, coba deh, bayangin kalau ini tuh dihampat deh. Apakah kamu akan ngesel pola begini? Nggak akan. Satu cara adalah kalau kamu mulai mencari sel adalah kalau gap ini ke inverse. Itu kan? Kalau gap ini nggak ke inverse, kamu follow aja terus. Ya, jadi di ATF, di H1, kamu melihat ini turun. Ya, kamu melihat itu turunnya hanya untuk retrace ke fair value gap hard daily. Nah, kalau kamu nggak paham sama FVG daily, kamu nggak pernah marking, kamu nggak akan tahu nih kenapa harga tiba-tiba turun. Lalu reverse begini. Yang ada di pemikiran kamu adalah, oh, ini harga retrace. LLR. Banyak liquidity. Ada shift kok. Ada FVG sell. Aku sell deh. Turun. Tapi apakah sampai bawah? Enggak. Itu kejawabkan. Kenapa kamu yang dapat nge-short di sini kemarin saat hari Rabu, saat 9.30, kenapa nggak lanjut turun? Kenapa kamu coba nge-sell di FVG ini? Ya, nggak turun. Itu jawabannya. Kenapa walaupun ini ada FVG, walaupun ini naik, tidak ada FVG buy ini udah ke inverse jadi BPR, kenapa masih nggak turun? Itu jawabannya. Jadi ini adalah bagian akumulasi di dalam fair value gap untuk going higher. Seperti itu. Ya, once gap ini ke inverse, you know kita akan all time high. Nih, ini gap terakhir kan, maka kamu marking ketika ini udah ke inverse. Itulah how to pick important fair value gap buat future price. How to pick important inversion fair value gap. Ini caranya, salah satunya. Use the logic. Kamu tahu kan gap ini adalah yang defense terakhir nggak tembus. Makanya kamu lihat, ya, di sini, target 50%, lihat level ini. Ketika ini masuk. Bodinya close nggak? Di atas. Close. Makanya array ini nah lalu lempar ke all time high. Nih, tuh. Dan lempar kan dari FVG itu, sorry dari inverse itu lempar ke all time high. Oke, jadi kamu jangan pernah coba-coba untuk nge-short lagi ATH-ATH-nya. Kamu siapa bisa mendefinisikan bahwa ini harga udah cukup tinggi? Nggak ada. Menurut kamu gold itu 3.500 itu udah tinggi belum? Belum. Bisa aja ke 3.550. Ah, bisa aja ke 3.570. Kamu nggak bisa mendefense harga itu tinggi atau rendah. Nggak bisa. Yang defense itu adalah market. Dia punya begini, begini. Kamu nggak bisa lawan. Karena kamu berinteraksi itu sama market. Sama program, bukan sama orang. Kalau kayak kamu lagi beli barang di toko, itu beda cerita. Kamu bisa nego. Ini harga terlalu tinggi, bisa lebih murah nggak? Gitu loh. Ini loh kamu adalah market yang nggak punya emosi. Nah, kamu harus sadar juga bahwa ngapain kamu sell? Orang di kiri nggak ada apa-apa.
Kalau lagi all time high kan berarti kan kirinya kosong kan, nggak ada FVG sell, nggak ada PDH, PMH, nggak ada liquidity. Terus apa alasan shortnya? Apa? Tapi ini shift kok. Jangan pernah lihat shift di deal sama kamu, Pak. Dipikirin baik-baik, ini shift bukan? Coba dipikirin baik-baik, apakah itu shift? Ini fair value gap kan? Ya, itu ke inverse gak? Oke, kalau kamu bilang ke inverse, kalau itu ke inverse harusnya apa? Harusnya gap ini nahan. Gap itu nggak nahan, langsung dilempar ke atas. Or, ya, kalau kamu bingung, aduh sebenarnya ini shift atau bukan ya, keluarnya juga kayak cuma dikit, tapi ini cukup tegas, naikin aja ke daily. Oh, ada EVG, itu langsung ke filter semua. Ketika kamu seperti ini, itu langsung ngejawab bahwa, oh di Hamad itu ternyata hanya inducement. Selesai. Artinya kamu tahu NQ nggak akan turun. Gampang nggak beda shift sama inducement? Cuma hal seperti itu very basic gitu loh. Aslinya juga ada ajaran, cuman kalian itu nggak pernah mau dengerin dia ngomong. Maunya selalu cari yang paling gampang aja. Nih ya, kalian itu kalau apa-apa maunya gampang ya. Itu kalian nggak ngelatih otak kalian loh. Sama kayak misalnya kalian ditanya ini, jawabannya nggak tahu, belum mikir loh. Nggak coba mikir. Kayak misalnya, kenapa ya begini, 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 begini. Kamu nggak nyampe situ langsung bilang, nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Itu otak kamu lama apa tuh dilatih buat nggak usah mikir, tinggal jawab aja nggak tahu. Karena dengan kamu ngomong nggak tahu, kamu menganggap bahwa masalah selesai, jawaban jawaban ditemukan. Alhasil apa? Nanti lama-lama kemampuan nalar kamu tuh menjadi rendah atau cetek, which is bahaya sekali, dan itu akan mengimplementasikan atau impact tidak hanya di bidang ini, akan ke lingkungan kamu juga. Entahlah kamu lagi diskusi sama temen kamu, entah di kerjaan kamu atau apapun, itu bakal ngefek semua. Yang jadi apa, nanti juga orang-orang bakal ngecap kamu, ah si A mah orangnya apa-apa nggak tahu, udahlah malas bahas ini sama dia, atau malas bahas, misalnya malas bahas kerjaan lah sama dia, ujungnya juga dia nggak tahu. Kebayang nggak kalau kamu ngomong sama bos kamu, aduh sorry bos, nggak tahu bos, nggak tahu bos, kamu juga malas lah sama kamu. Ujungnya apa? Amit-amit, worst skenario adalah pecat. Buat apa gue hire lu kalau apa-apa lu nggak tahu, lu nggak tahu. Tugas lu kan menjawab pertanyaan yang gue nggak tahu. Makanya gue butuh orang kayak lu di bidang ini. Gue hire, gue bayar, gitu loh. Tapi kamu jawabnya apa-apa nggak tahu, apa-apa nggak tahu. Coba pikir dulu guys. Pikir pakai logik bener-bener, pelan-pelan. Pikir itu nggak ada. Mikir itu cuman keluarin waktu doang. Udah, nggak keluarin duit. Mikir dulu. Kalau udah nggak dapat baru boleh bilang nggak tahu. Orang lebih menghargai itu karena lu dicoba mikir, gitu loh. Kayak kamu lagi ujian, masa nggak mau coba dulu? Lihat soal belum loh, udah nyerah. Soal belum, jadi kamu udah nyerah. Itu udah mentality block. Jadi gimana caranya? Itu loh, kalau kayak gitu, kalau kamu selalu kayak gitu. Nah, kenapa kita itu lebih suka nge-short ketika harga lagi tinggi-tingginya? Karena kamu udah terbiasa dengan habit itu. Di mana human nature kita itu akan merasa safe kalau kita jual di harga yang kita anggap tinggi. Paham nggak? Kita sell di harga yang kita anggap ini sudah paling tinggi. Dan kita merasa safe ketika kita buy di harga yang kita anggap ini sudah paling rendah. Jadi kita sudah meng-labelkan bahwa ini paling tinggi, ini paling rendah. Makanya alhasil apa? Alhasil ketika harga naik yang makin tinggi, kamu FOMO untuk buy. Yang awal ngesel berubah jadi buy. Nah, karena kamu ada rasa feel safe ketika coba ngesel di harga tinggi-tingginya, yang kamu anggap tinggi itu, maka kamu terbiasa. Dan kamu tergiur dengan RR yang besar. Kamu punya mindset bahwa aku merasa safe karena aku di ujung nih. Aku benar-benar di ujung banget nih. Si A entry di tengah-tengah kok, dia aja merasa safe. Apalagi aku di entry yang lebih ujung lagi. Masa aku nggak merasa lebih safe? Jadi kamu tuh merasa safe, trade kamu tuh aman hanya karena kamu merasa bahwa aku di ujung. Nggak takut kok. Itu salah. Kamu harus ubah mindsetnya bahwa aku lebih baik.
kena stop loss saat mengikuti HTF order flow. Bukan FOMO loh ya, FOMO itu beda cerita. FOMO itu adalah ketika harga udah dari bawah, udah dikasih put entry, tapi lu nggak mau entry ketika harga udah naik, break liquidity, lu baru entry, itu FOMO namanya. Lu kejar harga. Contoh, kayak misalnya, nih kan, dikasih ke fair value gap, lu nggak mau buy. Udah naik, lu baru FOMO. Alhasil kena stop loss. Itu FOMO. Gitu. Sekarang kamu kebayang nggak, kamu nggak coba pancing. Ya, ini kondisinya ATH lo, di sini. Terus kamu paham bahwa aku lebih baik kena stop loss saat buy. Karena dengan itu terjadi, artinya aku tahu, once level support aku ke hit, berarti level invalidasi dari plan aku kena, sehingga aku tahu bahwa besok-besoknya, aku butuh more price action untuk nge-proof apakah memang NQ mau naik lebih tinggi atau mulai turun untuk seminggu ini. Selalu kayak gitu mikirnya. Karena kamu tidak berani nge-buy di saat harga tinggi. Yang kamu defense harga udah tinggi itu. Kalau bagi market masih mau lebih tinggi, gimana? Pasti ada alasannya dong. Kamu harus ketemu tuh level-level apa yang nggak boleh ke inverse, mana OS terakhirnya, apa defense terakhirnya, mana level invalidasinya, apa antitesisnya. Selalu begitu kan, tesis antitesis. Gitu loh. Sekarang coba apa tesisnya? Kamu mau nge-sell? Daily deh, coba. Apa tesisnya? Baru sadar kan? Iya ya. Apa ya tesisnya? Aku nge-sell. Tadi aku lihat di satu kok kayak mau turun ya. Kayak mau turun tuh apa? Kayak mau turun. Kayak mau turun itu artinya di HTF-nya itu kamu lihat tanda-tanda mau turun. Sehingga di HTF kamu setuju dengan HTF. Itulah konsep fraktal. Bukankah ini di HTF kayak mau naik? Kamu lihat nih, bukannya ini kayak mau naik. Ya kan? Ketika kita patung begini, ini kayaknya mau naik deh. Karena order blocknya masih nahan di sini. Saya udah bilang berkali-kali ya, order block itu nggak ada hubungannya sama imbalance. Nggak 100% ada hubungan. Bukan kewajiban. Jadi ketika OB ini nggak punya imbalance, kamu jangan mikir, oh OB ini nggak ada imbalance, ya udahlah bakal jebol. Ya kamu dungu apa gimana? Kita ajarin berkali-kali bebal. Ya, lihat kirinya aja bos. Ada EVG nggak? Itu OB. Nggak ada. Nahan nggak? Nahan. Body ya. Nih. Lihat ini. Ini OB bukan? Ada EVG nggak? Nggak ada. Nahan nggak? Nahan. Masih nahan. Jadi kalau kamu lihat dua ini masih nahan, berarti kamu masih expect dong ini still valid sebagai order block. Kapan dia nggak valid kalau close di bawah? It's very simple. Tesis, antitesis. Baru kamu suka ini kayaknya akan naik lebih tinggi. Dan hal itu akan ngulang, terus gitu loh. Akan terus seperti itu. Ini order block. Apakah butuh imbalance? Enggak. Naik juga. Gitu loh. Ya, jadi itu turun, ya, PD array-nya hanya ada di week 4, ya. Sama opening order block daily, yang ini. Ya, tuh, itu week 4 tuh. Jadi gini, kalau kamu lihat harga turun, ya, saya juga tahu kok, pasti sama kalian tuh mikirnya harga turun nggak ada FVG baik kok. Betul. Makanya saya mikir berkali-kali. Ya, saya nggak interest ke FVG ini. Bukan ini yang saya lihat. Ya karena FVG itu udah dipakai sama market buat deliver ke atas. Jadi itu udah nggak valid. Jadi dari sini ke sini, saya coba cari defense terakhir. Ya hanya ini. Jadi kesimpulannya adalah kalau market itu nggak ada respect terhadap ini, nggak menunjukkan tanda reject, ya udah pasti akan turun. Kemungkinan gap ini akan ke inversion. Gold lagi. NQ akan mulai melemah. Ternyata adalah dia reject kan. Dia malah reject, lalu buy higher. Ya, di sini udah bikin shift in market structure. Ya, harga stop di inversion. Lalu rally ke atas. Oke, jadi seperti itu. Ya, terus sekali akan saya share juga tips psikologi seperti ini. Ya, itu memang udah human nature kamu, udah ada di darah kamu dari lahir, bahwa kamu itu merasa aman ketika buy di bawah dan sell di atas. Memang nggak salah. Tapi bener nggak nih definisi ini udah tinggi, ini udah rendah? Itu loh yang belum tentu kamu bisa define dengan baik. Pokoknya ingat kalau lagi all time high, lebih baik. Oh,
lebih baik nggak ngelakuin apa-apa. Karena nge-buy di saat titiknya salah, takutnya harga berubah untuk turun, tapi nge-sell juga salah. Karena takutnya harga naik lebih tinggi. Tapi lebih tinggi peluang kamu follow buy. Karena nggak bisa bohong, satu, tren itu adalah teman kamu. Yang kedua adalah, lo punya nggak array sell? Itu dulu aja. Kalau nggak ada, gimana caranya kamu ngadepin harga reverse? Nggak ada caranya. Oke?